di sini saya ingin menjelaskan ini video kedua saya ya, yaitu menjelaskan tentang cara menggunakan Adobe Express. Nah, di sini saya ini membuat video animasi bergerak menggunakan Adobe Express. Nah, tentu saja langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari aplikasi ya. Nah, kita cari webnya itu namanya Adobe Express. Nah, kita jumpa. Nah, ini kita klik ya yang paling atas, muncul di halaman pertama. Oke. Nah, ini adalah tampilan setelah saya login tadi. Jadi kalau sebelum login tampilannya bukan kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi Adobe Express ini selain membuat video animasi pembelajaran, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat berbagai platform media pembelajaran ya. Bukan hanya pembelajaran saja. Bisa kita buat poster, bisa menghapus latar belakang, terus bisa membuat logo dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Mulai ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, kalau video animasi bergerak itu gratis ya teman-teman. Oke, langsung saja ya kita buat. Nah, ini kita klik ya, namanya itu Animate from Audio. Nah, kita klik. Oke, muncul paling atas, itu termasuk Adobe ya. Jadi kita klik yang bagian paling atas, yaitu Animate Your Voice for Free. Oke, kita klik teman-teman. Nah, maka tampilannya seperti ini. Animate Your Voice for Free. Artinya gratis ya teman-teman. Oke, langsung saja kita start now. Nah, sebenarnya cukup mudah teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini ada banyak karakter yang bisa kita pilih. Mulai dari gambar yang lucu-lucu hingga nih pokoknya karakter-karakter yang kita mau ya. Di sini banyak sekali karakter ya teman-teman. Bisa alpukat, terus bisa kata, nih orang-orangan juga banyak. Oke, bisa kita pilih salah satu ya teman-teman. Nah, di sini saya milih nih jadi. Oke. Nih, nah di sini ukurannya itu bisa kita ubah. Mau kita perkecil ataupun kita perbesar bisa nih teman-teman. Oke, coba kita sesuaikan ukurannya. Kita sesuaikan ya ukurannya agar terlihat cantik dan menarik. Oke teman-teman. Nah, jadi backgroundnya itu bukan ini saja teman-teman, tapi backgroundnya sangat banyak. Oke, bisa kita pilih ya latar belakang yang kita mau atau sesuai dengan yang ingin kita buat. Misalnya misalnya classroom ya, bisa kita pilih nih. Jadi seakan-akan dia menjelaskan di depan kelas ya teman-teman. Oke. Nah, sesuaikan yang kita ingin. Oke, untuk size-nya kita bisa pilih nih, mau kita upload di mana? Instagram, atau Facebook, atau Twitter, atau YouTube, Pinterest, TikTok dan sebagainya. Oke, di sini karena saya mengupload di YouTube, jadi saya pilih YouTube. Oke. Boleh ini mau source atau landscape. Oke, sesuai yang kalian mau. Di sini saya pilih landscape. Oke.
sesuaikan aturannya. Nah, jangan membelakangi siswa ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Mau kita unggah audio ataupun kita merekamnya sendiri di sini. Oke, jangan lupa kita klik yang paling bawah yaitu enhance speech agar suara kita bagus ya di sini. Oke, mulai kita rekam. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut SPLDV. Yuk simak baik-baik. Nah, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel, yaitu X dan Y. Kedua persamaan ini diselesaikan secara bersamaan. Contohnya seperti ini. Jika X ditambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1, nah kita harus mencari nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, dari contoh-contoh itu merupakan persamaan linear dua variabel. Bisa kita gunakan bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, dan juga campuran. Jadi kalau metode substitusi itu biasanya kita mencari dua persamaan itu dengan menyamakan nilai dari variabel X. Misalnya variabel pertama itu kita jadikan 4X, variabel kedua jadikan 4X. Maka bisa kita hilangkan nantinya biar kita bisa mendapatkan variabel Y. Kalau dengan menggunakan metode eliminasi, kita mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel lainnya. Lalu yang ketiga adalah metode campuran atau gabungan. Jadi gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Dan juga ada pembelajaran yang menggunakan metode grafik ya, bisa kita gunakan pada materi SPLDV ini. Oke, nah itu dia pengenalan sedikit SPLDV. Mudah kan? Jangan lupa berarti soal-soalnya ya. Sampai jumpa. Oke. Nah, di sini kita tunggu ya sampai dia 100%. Nih lagi menyiapkan. Nah, kita tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat video animasi bergerak ini. Jadi, Adobe Express ini sangat berguna untuk membuat video pembelajaran. Jadi, kalau misalnya video pembelajaran kita terbatas gitu, misalnya hanya berapa menit atau cuman bisa tidak lebih dari 1 game. Jadi bisa kita angsur-angsur videonya, nanti kita gabungin di aplikasi CapCut misalnya. Oke. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut SPLDV. Yuk simak baik-baik. Nah, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel, yaitu X dan Y. Kedua persamaan ini diselesaikan secara bersamaan. Contohnya seperti ini. Jika X ditambah Y sama dengan 5 dan X kurang Y sama dengan 1, nah kita harus mencari nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, dari contoh-contoh itu merupakan persamaan linear dua variabel. Bisa kita gunakan bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, dan juga campuran. Jadi kalau metode substitusi itu biasanya kita mencari dua persamaan itu dengan menyamakan nilai dari variabel X. Misalnya variabel pertama itu kita jadikan 4X, variabel kedua jadikan 4X. Maka bisa kita hilangkan nantinya.
biar kita bisa mendapatkan variabel Y. Kalau dengan menggunakan metode eliminasi, kita mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel lainnya. Lalu yang ketiga adalah metode campuran atau gabungan. Jadi gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Dan juga ada pembelajaran yang menggunakan metode grafik, ya bisa kita gunakan pada materi SPLDV ini. Oke, nah itu dia pengenalan sedikit SPLDV. Oke teman-teman, sangat menarik kan? Bisa kita buat video pembelajaran animasi bergerak. Jadi ini memudahkan kita untuk membuat video pembelajaran ya. Jadi agar bisa menarik perhatian siswa. Oke, begitu saja video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.